Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan himpunan terbatas di bilangan real. Seperti apa definisinya? Jadi kalau kita punya himpunan bagian dari bilangan real, dia dikatakan terbatas atas atau terbatas dari atas kalau ada anggota bilangan real yang dia selalu lebih besar dari semua anggota dari himpunan tersebut. Kalau misalkan tadi di maksimum kita membahas bahwa si maksimum itu harus berada di dalam himpunan A, tetapi batas atas daripada himpunan A ini tidak perlu berada di himpunan tersebut. Nah, si U ini yang dia selalu memenuhi lebih besar dari setiap himpunan di A, dia disebut batas atas kalau ini, kalau dia selalu lebih besar dari setiap himpunan di A. Contohnya seperti ini. Nah, tadi kan di maksimum minimum, misalkan untuk himpunan buka, saya punya himpunan buka 1, 2 gitu ya. Nah, di maksimum kita tidak bisa menyatakan bahwa 2 adalah maksimum daripada himpunan ini interval 1, 2. Tapi di himpunan terbatas ini, karena 2 ini, walaupun dia bukan anggota daripada interval 1, 2, tapi dia selalu lebih besar daripada setiap anggota di sini. Maka 2 adalah salah satu dari batas A. Ini salah satu batasnya 2. Nah, bagaimana dengan 3? Di sini 3 juga merupakan batas atas dari interval 1, 2. Mengapa demikian? Karena 3 selalu lebih besar daripada semua himpunan, semua anggota interval 1, 2. Nah, semua bilangan yang berada di garis bilangan ini dari 2 ke kanan, dia selalu merupakan batas atas daripada interval 1, 2 karena dia selalu lebih besar daripada semua bilangan di 1, 2. Jadi untuk batas atas itu tidak tunggal. Batas atas itu sangat banyak, 2, 3, 5, 1000, dan semua bilangan dari 2 ke kanan kalau dalam interval ini adalah batas atas dari A. Lalu selanjutnya kita definisikan terbatas bawah mirip-mirip dengan batas atas. Kalau kita punya A terbatas bawah, jika terdapat suatu bilangan real yang dia selalu lebih kecil daripada semua himpunan di A. Nah, si bilangan tersebut disebut batas bawah dari A. Nah, seperti ini kalau misalkan interval 1, 2, contoh yang ini, dia tidak punya minimum di dalam himpunan ini. Tetapi 1 ini merupakan batas bawah karena 1 selalu lebih kecil daripada semua himpunan di 1, 2. Lalu misalkan kita punya 0, 0 juga merupakan batas bawah karena 0 selalu lebih kecil daripada semua bilangan real di sini di 1, 2. Di sini negatif 2 juga merupakan batas bawah. Jadi semua bilangan dari 1 ke kiri dia merupakan batas bawah dari interval 1, 2 ini karena semuanya selalu lebih kecil dari setiap bilangan di 1, 2 ini. Nah, sebuah himpunan di bilangan real dikatakan terbatas kalau dia di atas terbatas, di kiri juga terbatas, di kanan terbatas, di kiri terbatas, di atas terbatas, di bawah terbatas. Maksudnya seperti itu. Jadi secara garis bilangan kanan kiri, secara ini dia merupakan terbatas atas dan terbatas bawah sekaligus. Nah, selanjutnya karena dari sifat terbatas atas terbatas bawah, kita punya yang namanya sifat kelengkapan bilangan real, yaitu kalau kita punya himpunan tak kosong di bilangan real, dia terbatas atas, maka selalu ada batas atas terkecil. Jadi kan tadi kalau misalkan dari interval 1, 2, dia 1, 2 terbuka, dia kan dari 2 ke kanan nih. Jadi kalau misalkan kita terus di garis bilangan, maka yang paling kiri dari semua batas atas itu adalah 2, maka 2 adalah batas atas terkecil. Nanti kita akan pelajari dalam video tentang supremum dan infimum. Jadi nanti batas atas terkecil ini akan dinamakan sebagai supremum. Lalu sifat kelengkapan selanjutnya adalah kalau kita punya himpunan tak kosong, dia terbatas di bawah, maka dia selalu memiliki batas bawah terbesar.
Kalau dari interval terbuka 1, 2 tadi, dia dari 1 ke kiri itu semuanya batas bawah dari interval 1, 2, tapi yang terbesar adalah 1, berarti infimum dari interval 1, 2 adalah 1. Seperti itu. Nanti batas bawah terbesar ini dinamakan infimum dan akan dibahas di video tentang supremum dan infimum. Terima kasih.